Haleluya. Mohon turun sebentar ya Pak Penatua. Ada Weles Mas. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kabarnya? Sehat? Puji Tuhan Bapak Ibu, dan terima kasih Majelis Jemaat GKI Bumi Ayu mengundang saya untuk melayani. Dan sungguh ini suatu yang luar biasa, karena 6 bulan yang lalu ya Pak Yakub, saya ditelepon oleh Pak Yakub dan saya langsung katakan siap Ibu. Karena apa Bapak Ibu? Ketika saya ke Bumi Ayu berarti saya bernostalgia dengan Bapak Ibu semuanya. Jadi saya sampai tadi malam tidak bisa tidur loh Bapak Ibu. Pertama saya takut terlambat Bapak Ibu, karena lama tidak ke Bumi Ayu. Yang kedua kangen dengan Bapak Ibu semuanya. Maka saya mempersiapkan diri tidak minum kopi sore hari, karena takut tidak bisa tidur malam, nanti tidak bisa khotbah gitu Pak Ibu. Tetapi yang luar biasa, bahagia Pak Ibu, bisa bertemu melihat GKI Bumi Ayu. Jadi saya harus hati-hati tidak lagi menyebut Bajem Bumi Ayu, tapi saya harus menyebut GKI Bumi Ayu yang dikasih Tuhan. Ibu, saya ingin bertanya kepada Ibu semuanya, tidak usah takut Ibu. Bapak namanya siapa? Pak Bindi. Usia berapa Pak? 68. Ini Ibu ya, Ibu Windy. Usia berapa Bu? 49. Putra berapa Bu? 2. Seandainya pulang dari gereja, Pak Windy dan Ibu ada yang mengatakan tahun depan Ibu akan hamil. Tadi reaksi pertama adalah senyum. Tidak apa-apa Pak. Percaya enggak Pak? Kalau ada berita seperti Ibu dan Ibu katakan tahun depan akan hamil, percaya enggak Pak? Ibu percaya enggak? Gimana? Enggak percaya? Kurang percaya Pak. Enggak apa-apa kurang percaya. Percaya tapi kurang. Sebabnya apa Pak? Belum tua. Tua itu saya udah 60 tahun ya. Sebabnya apa Pak? Tidak mungkin. Pada umumnya seorang wanita sudah 45 tahun ke atas jarang yang terjadi dan perempuan itu hamil. Mungkin enggak ada ya di Indonesia ya. Tetapi pernah ada Bapak. Ini cerita ketika melayani di GKJ Jatilawang, ada Bapak Ibu, ini luar biasa dan ini terjadi sungguh-sungguh. Seorang ibu yang sudah usia 45 tahun, melahirkan. Ini terjadi Bapak Ibu. Jadi jangan takut Bu Pak kalau hamil nanti ya. Tidak usah takut, tenang aja. Kalau itu terjadi itu anugerah Tuhan ya. Itu harusnya gitu ya anugerah. Ini terjadi Bapak Ibu, 44 tahun karena sang ibu ini belum punya anak. 4 tahun sang ibu ini hamil, usia 45 dia melahirkan. Ini di desa Gentawangi, Jatilawang. Dan saya menyaksikan sendiri Pak Ibu. Dan masyarakat tidak percaya. Semua mengatakan ini karena ada genderuwo. Ini karena ada sesuatu. Bisa hamil. Ini suatu yang luar biasa.
Bapak Ibu, saya tidak akan membahas tentang kehamilan, Bapak Ibu, itu bukan tugas saya. Tidak ada yang mustahil. Mustahil. Tidak apa-apa Mas, cukup Mas. Saya aja ya. Karena Bapak Ibu, dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kita sering berhadapan dengan hal-hal yang kadang seperti tembok yang besar. Kita hidup dalam tembok yang sangat kuat, kita tidak dapat melompat, kita tidak dapat menghindar dari tembok itu. Saat dokter mengatakan, mendiagnosis penyakit yang sulit disembuhkan, seseorang berbisik, mustahil untuk sembuh. Ketika dokter mengatakan ini sakit yang cukup berat, sakit yang luar biasa, dokter katakan, ini sesuatu yang luar biasa, sulit untuk disembuhkan. Seorang berkata, mustahil untuk sembuh. Saat melihat kondisi ekonomi yang cukup ruwet, bisnis yang mungkin terus menurun, kadang kita berpikir mustahil untuk bangkit. Bahkan dalam relasi keluarga, dalam hubungan dengan anak, dengan keluarga, dengan saudara, mungkin hubungannya itu tidak baik. Ada sesuatu, ada masalah yang cukup pelik. Orang akan katakan mustahil hubungan ini bisa dipulihkan. Saudara, saya melihat di Kamus Umum Bahasa Indonesia, mustahil itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Sudah jalan buntu, tidak ada jalan keluar sama sekali. Itu mustahil. Dan mustahil ini produk dari mana sih Pak Ibu? Ini dari keterbatasan logika dan penglihatan manusia kita. Kita cenderung mengukur masa depan, mengukur sesuatu yang sedang kita hadapi dengan pikiran kita, dengan kemampuan kita. Bukan dengan kuasa Tuhan. Bapak Ibu masih ingat ketika COVID Bapak Ibu? Atau tahun 98. Tahun 98 terjadi krisis ekonomi yang luar biasa. Semua orang katakan Indonesia akan bangkrut. Masyarakat akan mengalami kesengsaraan. Tidak mungkin akan bangkit lagi. Sesuatu yang mustahil akan terjadi perbaikan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Bukankah sampai hari ini Bapak Ibu semuanya, GKI Bumi Ayu, jemaat GKI Bumi Ayu bisa tetap hidup di tengah-tengah anugerah Tuhan. Sama dengan tahun ini Pak Ibu yang sedang kita hadapi. Banyak orang mengatakan saat ini Indonesia dalam kondisi darurat. Harga-harga sudah naik. Mustahil untuk bangkit. Itu perhitungan logika manusia. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bacaan dalam Kejadian 18 ayat 1 sampai 15. Ini menceritakan bagaimana Abram dan Sarah. Sarah yang mentertawakan berita akan melahirkan seorang anak dengan tertawa yang sinis. Karena apa? Abraham sudah usia, Sarah juga sama. Ukuran mereka berdua tidak mungkin saya punya anak. Karena memang sudah
tidak subur lagi. Ketika mendengar ada yang mengatakan dan menyampaikan demikian, Sarah tertawa. Tertawa di dalam hati, di dalam batinnya dia tertawa. Dan tawa dari Sarah bukan tawa sukacita, melainkan tawa yang sinis, yang selalu mengandalkan realita, kenyataan yang sudah ada. Logikanya mengatakan, tidak mungkin, saya sudah tua, suami saya sudah rapuh. Tapi saudara, dalam ayat yang ke-14, firman Tuhan mengatakan, adakah sesuatu apapun yang mustahil bagi Tuhan? Tuhan tidak terganggu oleh tawa sinis Sarah. Bagi Allah kemustahilan biologis manusia justru menjadi panggung untuk menyatakan kemuliaannya. Dan pada akhirnya Ishak lahir. Dan nama Ishak berarti tertawa. Sebuah pengingat, Allah mengubah tawa keraguan menjadi tawa kemenangan. Ketika COVID tahun 19, semua serba menakutkan. Tidak boleh bertemu orang, tidak boleh bertatap muka. Dan saat itu istri saya kena COVID, Bapak. Tidak bisa pergi kemana-mana. Serba takut waktu itu, Bapak Ibu. Karena apa? Berita yang kami dengar setiap saat adalah kematian dan kematian. Tetapi karya Tuhan, kuasa Allah lebih besar dari COVID. Maka saat ini Bapak Ibu dan saya masih bisa menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam pasal 12 Tuhan menjanjikan keturunan bagi Abraham dan Sarah yang banyak. Pasal 15 Tuhan berjanji seperti bintang keturunan Abraham. Pasal 16 muncullah sebuah keraguan. Karena apa? Sarah memerintahkan Abraham untuk mengambil Hagar menjadi istrinya supaya melahirkan keturunan. Pasal 17 Abraham masih ragu. Tetapi Tuhan terus menyatakan dirinya, menyatakan kuasanya. Sehingga dua hal yang membuat kita mengatakan sesuatu itu mustahil. Karena apa Bapak Ibu? Yang pertama, keterbatasan kita. Ada hal yang tidak mungkin kita capai dengan kemampuan kita sebagai manusia. Dan yang kedua, kenapa kita selalu mengatakan tidak mungkin, mustahil? Karena ketidaksabaran, saudara. Ketidaksabaran yang ada dalam diri kita. Ketika solusi tidak cepat datang di depan kita, harapan kita perlahan itu menjadi terkikis. Apakah bagi Tuhan ada yang mustahil? Jawabannya pasti tidak. Semuanya mungkin terjadi. Hubungannya apa dengan bacaan Injil kita, saudara? Yesus mengatakan kepada kita, mengubah yang mustahil melalui belas kasihan. Yesus melihat orang banyak lelah terlantar seperti domba tanpa gembala. Dan mengubah situasi saat itu yang sedang kekurangan, yang dalam kesengsaraan bukan sesuatu yang mudah. Jumlah mereka terlalu banyak.
Masalah mereka terlalu kompleks, Bapak Ibu. Namun Yesus tidak mundur. Mengapa, saudara-saudara? Karena Yesus melakukan sesuatu digerakkan oleh belas kasihan. Lalu Yesus mengutus para muridnya untuk berkeliling, untuk mengajar, untuk menyembuhkan orang sakit, untuk menghibur orang yang sedih. Ini bukan strategi politik, baik. Tetapi karena belas kasihan Yesus dan para murid tidak diberi bekal yang banyak, hanya diberi kuasa oleh Tuhan untuk melakukan mujizat. Dan para murid siap melakukannya. Karena para murid waktu itu melihat bahwa ini pekerjaan yang harus dilakukan. Dan para murid katakan, bersama Tuhan saya pasti bisa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini menghadapi keadaan yang mungkin menakutkan. Dalam pergumulan hidup yang menakutkan saat ini, Pak Ibu, mari mengubah tawa sinis kita menjadi doa yang sungguh-sungguh. Seperti Sarah, mungkin akhir ini kita sering tertawa sinis melihat keadaan kita. Mungkin kita berkata, mustahil ekonomi keluarga saya akan bangkit. Hari ini Tuhan menegur kita. Mungkin kita katakan mustahil keluarga kita akan bangkit dari keterpurukan. Mustahil kehidupan kita akan lebih baik di tahun yang akan datang. Mustahil anak saya bisa berubah. Hari ini Tuhan menegur kita semuanya, saudara-saudara. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Mari bawa kemustahilan itu di atas doa. Berhentilah membatasi Allah dengan logika kita, dengan kekuatan kita yang terbatas dan sempit. Tetapi milikilah hati yang berbelas kasihan. Bapak, Ibu dan saya dalam situasi seperti apapun juga bisa dipakai oleh Tuhan. Memberikan pelayanan di gereja, memberikan pelayanan di tengah-tengah keluarga, tetangga, ataupun di tengah-tengah masyarakat. Saudara saya sungguh bersyukur karena GKI Bumiayu punya majelis 11, Bapak Ibu. Ini luar biasa, berarti jemaat semakin sadar bahwa ini adalah gereja Tuhan. Saya kaget karena apa, Bapak Ibu? Saya di GKI Gatot Subroto dengan jumlah jemaat 1000 yang tercatat, yang aktif beribadah setiap minggu itu kurang lebih 650. Majelis jemaatnya itu hanya 13, Bapak Ibu. Bisa Bayu bayangkan, mau pergi ke sana kemari itu hari Sabtu harus sudah pulang, Bapak Ibu. Karena Minggu harus tugas. Tetapi Tuhan selalu memberikan kekuatan, jalan keluar, mendampingi, sehingga sampai saat ini gereja-gereja Tuhan dimanapun berada tetap bisa berdiri, bisa tetap ada. Berita hari ini yang saya baca, di kota Solo ada jemaat, kalau tidak salah GKJ apa ya di Solo itu, yang tidak boleh mendirikan gereja di tempat itu. Padahal sudah melakukan ibadah di tempat itu. Orang katakan mustahil karena demo dan sebagainya. Tetapi bagi Tuhan yang punya rencana yang sangat indah, semuanya mungkin, dimanapun saja, di tempat manapun saja. Gereja Tuhan bisa berdiri. Karena apa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saat ini yang penting saudara, lakukanlah bagian kita dengan setia. Lakukanlah bagian kita dengan setia.
Saya akan mengambil sebuah contoh tokoh yang namanya Kolonel Herland Sanders. Ini pendiri KFC, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu pernah makan di KFC, pernah melihat dan sebagainya. Yang namanya Sanders, pendiri KFC ini namanya Herland Sanders. Sebelum dunia mengenalnya sebagai ikon KFC, hidupnya adalah rentetan kegagalan yang tampaknya mustahil untuk diubah. Di usia muda ia kehilangan pekerjaannya berkali-kali. Istrinya meninggalkan dan usahanya bangkrut. Ketika ia pensiun di usia 65 tahun, ia hanya menerima uang jaminan sosial yang sangat kecil dan ia merasakan hidupnya sangat gagal total dan bahkan sempat berniat mengakhiri hidupnya atau bunuh diri. Namun di titik nadir yang terakhir, Bapak Ibu, ia memutuskan untuk mencoba kembali dengan satu hal yang tersisa, resep ayam gorengnya. Dan setiap hari dia mengetuk pintu demi pintu restoran untuk menawarkan resepnya. Berapa kali ditolak, Bapak Ibu? 1009 kali dia ditolak ketika menawarkan resep itu. Akhirnya dia katakan logika manusia, Bapak Ibu, tidak mungkin. Sudah 1009 yang menolak resep dia. Dan orang mengatakan mustahil usaha ini akan berhasil. Tetapi Sanders tidak menolak, Bapak Ibu. Tidak menyerah. Pada penolakan ke 1010, ada orang yang menerima resepnya. Resepnya dipakai. Di usia senjanya, apa yang mustahil di mata dunia menjadi sebuah kesuksesan global yang berakar dari ketekunan dan harapan. Dan sampai sekarang tokoh ini dikenang di seluruh dunia. Di semua negara ada yang namanya KFC. Termasuk kita juga ikut menikmati. Tuhan melakukan bagian yang mustahil. Dan kita harus melakukan bagian yang mungkin. Seperti Kolonel Sanders tadi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menjalani kehidupan saat ini dengan percaya bahwa bagi Tuhan di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah anak-anak kita tidak ada yang mustahil. Pilihannya ada dua, Pak. Percaya pada Tuhan hanya separuhnya, atau percaya pada Tuhan sepenuhnya. Ketika percaya pada Tuhan hanya separuhnya saja, berarti kita masih mengandalkan otak kita, pikiran kita. Kalau itu sesuai dengan kehendakku, saya baru percaya Tuhan. Tetapi ketika kita percaya pada Tuhan sepenuhnya, Bapak Ibu, kita mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hati, percaya kuasa Tuhan yang besar, dan percaya Tuhan di masa sulit, sakit seperti apapun juga, Tuhan akan menguatkan. Ketika percaya Tuhan sepenuhnya, dalam kondisi apapun juga, Tuhan akan menguatkan kita menjalani hidup seperti itu. Percaya saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semuanya bisa terjadi. Tuhan tahu apa yang dipergumulkan Bapak Ibu saat ini. Tuhan tahu apa yang sedang jadi keinginan Bapak Ibu, cita-cita, harapan Bapak Ibu untuk anak-anak semuanya. Percaya, lakukan bagian kita, lakukan, Tuhan akan melakukan, mengerjakan yang tidak mungkin bagi manusia.
Mari kita renungkan saudara, sebuah lagu yang cukup terkenal bagi kita semuanya. Dan Bapak Ibu pasti bisa menyanyikan lagu ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ulangi sekali lagi. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Tuhan memberkati kita semuanya.